Dalam teori parenting ada authoritarian, keras, memaksa, ada yang permisif, terlalu bebas, tanpa aturan, ada yang autoritatif, ada kedisiplinan, plus kasih sayang. Itu yang paling ideal. Ajarkan mereka agama, didik mereka dengan adab, larang mereka dari maksiat, nasihati dengan lembut. Ciri authoritative parenting, kombinasi antara kasih sayang, aturan, dan komunikasi. Parenting model ini melahirkan nantinya anak yang percaya diri, anak memiliki kontrol diri, punya kemampuan sosial, mudah diarahkan secara moral dan religius. Ayat yang tadi kan, lindungilah, cegahlah, di situ ada larangan. Kemudian di situ ada pendidikan, ada ta'lim, ada adab, ada juga kedekatan. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan tarbiyah yang pertama. Sejalan dengan teori Baumrind, Islam menolak parenting yang keras tanpa cinta maupun cinta tanpa aturan. Menjaga diri dari api neraka, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu dalam psikologi modern, salah satu metode terbaik dalam pendidikan moral adalah natural consequences. Anak memahami bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Quran surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwa kehidupan itu memiliki konsekuensi besar, keselamatan atau kebinasaan nanti di akhirat. Anak kita perlu diajarkan bahwa maksiat ada akibatnya, meninggalkan ibadah ada resikonya, kedisiplinan membawa kebaikan, akhlak mulia membawa Hal ini sesuai dengan konsep executive function dalam neuroscience. Mendidik anak agar mampu mempertimbangkan akibat jangka panjang dari perilakunya. Lingkungan keluarga sebagai sistem selaras dengan family system teori. Perubahan satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh sistem. Artinya, jika ayah memperbaiki diri, keluarga ikut berubah. Jika ibu beribadah dengan baik, maka atmosfer rumah itu akan menjadi soleh. Pesan Al-Quran dan teori family system itu sama-sama mengajarkan bahwa keluarga adalah ekosistem spiritual. Yang rusak satu, rusak banyak. Yang diperbaiki satu, maka membaiklah semuanya. Selanjutnya ada yang disebut dengan pendidikan integratif. Parenting modern itu menekankan pendidikan holistik. Ada pendidikan intelektual, emosional, sosial, spiritual, lingkungan. Quran surat At-Tahrim, jagalah diri, itu masuk pada dimensi spiritual dan moral. Jagalah keluarga, masuk pada dimensi relasi dan sosial. Dari api neraka masuk dimensi keselamatan dan masa depan. Dengan ilmu dan adab, dimensi kognitif dan akhlak. Sehingga Islam sejak 1400 tahun lalu sudah mengajarkan pendidikan holistik. Dan parenting modern baru yang memperkuatnya itu diperkuat oleh teori-teori modern. Jadi teori-teori modern sebenarnya hanya memperkuat dari ajaran-ajaran Islam yang sudah diajarkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, tanggung jawab ayah dan ibu itu selaras dengan co-parenting teori. Psikologi keluarga mengatakan bahwa anak berhasil jika ayah dan ibu memiliki visi pendidikan yang sama. Ayah bertanggung jawab sebagai pemimpin rumah, ibu bertanggung jawab sebagai pendidik utama dalam keseharian. Keduanya bekerja sama menjaga keluarga dari penyimpangan. Inilah yang disebut konsep co-parenting yang sangat ditekankan dalam teori modern yang selaras dengan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kesimpulannya, Al-Quran itu mendahului parenting modern. Quran surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro, mengajarkan prinsip parenting yang kini dikonfirmasi oleh sains, oleh psikologi, bahwa satu, parenting itu dimulai dari keteladanan. Yang kedua, mendidik dengan kedekatan emosional atau attachment theory. Yang ketiga, kasih disiplin tapi disertai dengan kasih sayang. Kemudian yang keempat, memberi pemahaman tentang konsekuensi, itu sesuai dengan teori executive function di neuroscience. Kemudian yang kelima, keluarga itu sebagai sistem. Yang keenam, pendidikan holistik. Dan yang terakhir, kerjasama ayah dan ibu sebagai co-parenting, sehingga putra putri kita bisa satu visi, satu misi dengan kita, yaitu la ilaha illallah la maqsuda illallah.